Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Hari ini saya akan bikin video preview Milan lawan Empoli. Terus saya juga akan coba bikin prediksi ya, bukan preview. Prediksi Liga Inggris, Liga Italia, sama Liga Spanyol. Tapi sebelum itu ada berita dari Chelsea ya. Berita terakhirnya bahwa Chelsea ini akan dibekukan ya oleh pemerintah Inggris karena tidak bisa dijual juga ternyata Chelsea ini. Di antaranya dibekukan ini yaitu mereka tidak boleh menjual tiket penonton ya, tiket pertandingan. Sementara untuk yang beli tiket untuk satu musiman mah itu udah diperbolehkan gitu masuk karena udah datang beli. Terus nggak boleh juga menjual merchandise, nggak boleh melakukan aktivitas yang menghasilkan uang lah intinya, kayak transfer, menjual pemain, kontrak pemain, seperti itulah berita terakhirnya ya. Saya cukup prihatin sih melihat berita yang mendera Chelsea untuk akhir-akhir ini ya. Udah langsung ke preview Milan Empoli. Dari 5 pertemuan terakhir Milan menang 4 kali, sementara menang 3 kali, draw 1 kali, sementara Empoli cuma 1 kali menang. Dan dari putaran pertama Milan menang cukup telak ya, 4-2 tuh. Mudah-mudahan nanti malam juga bisa menang telak juga sih. Ya udah, langsung ke papan formasi. Kali ini si Theo Hernandez kayaknya nggak akan main ya. Theo Hernandez untuk penjaga gawang di sini ada Mike Maignan biasa. Nah di bek kirinya ini antara Kalulu atau Florenzi, tapi menurut saya di sini Florenzi yang akan main ya. Di dua dua bek tengahnya ini Romagnoli kembali main sama Tomori. Di kanannya ada Calabria. Nah dua double pivotnya ini si Frankesi sama si Tonali. Nah untuk 3 penopang penyerangnya di sini Junior Mesias sebelah kanan, di kiri Rafael Leao, di sini kayaknya nggak Brahim Diaz kembali dimainin. Terus di strikernya kayaknya Milan akan kali ini Pioli akan memasang si Ibra ya, karena udah cedera, si Giroudnya kemarin cedera dan Ibra udah balik lagi. Tapi siapa tahu bisa juga Rebic yang main duluan gitu. Paling formasi ini cukup bisa bisa memenangkan lah. Karena ini untuk musim ini formasi terbaiknya Pioli. Nggak ada kadang dia pakai 4-3-3 juga, tapi lebih sering 4-2-3-1 ini. Itu preview Milan ya. Di atas kertas mungkin Milan bisa bisa menang mudah lah, karena Empoli juga kan berada di peringkat ke-13 dengan 32 poin gitu. Ya udah, kita langsung ke prediksinya saja ya sekarang. Di Liga Italia ada Udinese lawan Roma. Di pertemuan pertama si Roma menang 0-1 ya. Kali ini kayaknya Roma bakal menang lagi menurut saya ya. Kayaknya ada selisih 2 gol atau lebih, karena di partai terakhir juga Roma bisa menang juga ternyata. Nah di partai selanjutnya ada Sampdoria Juventus. Sampdoria ini dari 5 pertemuan terakhir nggak pernah menang ya sama Juventus. Kayaknya Juve bakal menang mudah juga sih. Cuma walaupun di pertemuan pertama Juve nggak cuma menang 1-0. Terus ada Torino Inter Milan. Nah Torino ini sedang cukup bagus ya, trennya sedang cukup bagus. Mereka bisa ngalahin Juventus kemarin. Tapi di pertemuan pertama juga Inter nggak cuma menang 0-1 gitu. Kali ini Inter akan tandang juga ke Turin tuh. Ya kalau saya harap karena saya pendukung Milan, saya harap partai ini draw atau Inter bisa kalah gitu. Cuman karena ngelihat bukan nggak mungkin ya. Karena Inter juga sedang bagus, kemarin mereka tandang ngalahin Liverpool, terus mereka juga mainnya cukup bagus, paling bagus lah di Serie A, paling konsisten.
konsisten cukup bagus di Serie A dan kemarin bisa menang juga di Liga Champions. Terus ada Hellas Verona Napoli. Di pertemuan pertama mereka bermain draw 1-1. Ya saya harap juga nih Hellas Verona bisa bisa ngalahin Napoli ya. Karena biar Milan menang dan cukup menjauh gitu. Tapi kayaknya partai ini bakal dimenangkan Napoli menurut saya ya. Dengan selisih lumayan lah, bisa cetak 2 gol mungkin si Napoli. Karena mereka juga udah tinggal fokus di Serie A-nya aja kan. Di Liga Eropa udah tersingkir juga kemarin. Terus di Coppa Italia juga nggak main mereka. Kayaknya si Napoli ini bakal bisa main di Serie A ya untuk sisa 10 pertandingan terakhir. Nah, sekarang ke Liga Spanyol ada 2 partai ya, ada Barca sama Madrid. Atletico udah main ya semalam kayaknya, yang menang 2-1 tuh Atletico. Barca lawan Osasuna. Di pertemuan mereka di pertemuan pertama mereka bermain imbang 2-2. Cuman Barca ini kan sekarang lagi bagus ya di bawah Xavi itu, permainannya mulai meningkat gitu. Tiki taka ala Xavi-nya tuh udah kelihatan lah dari mereka menang gitu, dari terus ngehajar Napoli juga mereka. Kayaknya Barca bisa menang sih, cuman nggak mudah juga. Cuman Barca ini mainnya sekarang lagi bagus dan mudah-mudahan bisa konsisten sampai akhir musim. Barca. Tapi juara kayaknya nggak mungkin ya, karena jauh juga dengan Madrid. Terus ada Madrid lawan Mallorca. Madrid ini sedang top lah, mereka sedang moralnya sedang naik karena mereka sekarang lolos ke 8 besar Liga Champions. Dan lawan Mallorca nanti di pertemuan pertama juga mereka ngehajar 6-1 ya. Lawan Mallorca nanti mereka cukup relax lah kayaknya. Kayaknya Madrid bakal menang mudah juga sih. Madrid 2-0 lah atau 3-0 gitu, Madrid bisa menang. Nah, sekarang ke Liga Inggris ada ada 5 pertandingan yang cukup seru ya. Dari MU lawan Tottenham. Saya milih megang MU, kayaknya bakal menang. Di pertemuan pertama juga mereka menang 3-0 ya. Dan mereka butuh modal juga untuk main di Liga Champions. Tapi moral mereka juga sedang ngedrop juga karena kemarin dihajar Manchester City ya 4-1 benar 4-1. Ya mudah-mudahan MU bisa kembali naik lah ke peringkat 4, karena di peringkat 4 ada Arsenal juga. Nah, Arsenal lawan Leicester ya berikutnya. Di pertemuan pertama Arsenal itu menang 2-1 kalau nggak salah, 2-1 ya. Ya 2-1. 2-0. Arsenal tuh menang 2-0 lawan Leicester, dan kali ini kayaknya Arsenal bakal menang juga sih. Arsenal ini kan para pemain muda ya. Para pemain muda itu kadang-kadang nggak konsisten mainnya gitu. Tapi di bawah Arteta ini Arsenal sekarang trennya lagi positif, lagi bagus, dan saya rasa mereka bakal menang juga sih lawan Leicester. Nah, ini ada tim yang tengah terluka nih. Chelsea lawan Newcastle. Newcastle ini semenjak dibeli orang Arab kemarin ya, bukan orang Arab, pangeran Arab kemarin, sekarang merangsek ke papan tengah, menjauh dari zona degradasi gitu mereka. Mereka membeli 5 pemain di putaran kedua ini ya, dan itu cukup berhasil. Dan Chelsea-nya juga sekarang kan lagi gimana ya, lagi limbung kayaknya di partai ini bakal draw nih. Tapi mudah-mudahan si Chelsea yang menang juga, karena biar ramai juga tuh di perebutan nanti di perebutan tempat ketiga dan keempat. Kalau Chelsea sampai kalah ya saya rasa susah juga tuh buat Chelsea, karena mereka sekarang lagi faktor non teknisnya lagi benar-benar jadi menggoyangkan lah gitu lah untuk satu klub Chelsea ini. Nah, terus ada Brighton lawan
Liverpool di pertemuan pertama Brighton berhasil nahan Liverpool ya 2-2. Tapi kayaknya Liverpool bakal menang mudah sih, karena kemarin mereka di Liga Champions mainnya biasa ya, bukan biasa, nggak niat menang juga, kayaknya menghindari cedera, dan mereka juga udah lolos ke 8 besar. Kayaknya mereka bakal bakal cukup inilah cukup relax lawan Brighton nanti, dan mereka kayaknya pasti menang sih. Nah terus ada Crystal Palace lawan Manchester City. Di pertemuan pertama City kan kalah ya 0-2 tuh di kandangnya lawan Crystal Palace. Nah City tuh udah kemarin nurunin pemain yang lapis keduanya, cuman kan lapis keduanya juga kualitasnya bagus-bagus. Mereka 0-0 di Liga Champions lawan Sporting. Nah kali ini mereka kayaknya bakal ngajar habis-habisan nih lawan si Crystal Palace ini. Saya rasa City akan menang, tapi nggak mudah ya, menurut saya gitu, nggak mudah. Karena kalau City sampai draw atau kalah, Liverpool ini bisa nangsek ke atas, dan Liga Inggris bakal rame nih sampai akhir musim. Saya harapnya sih City menang sih, karena udahlah City ini kalau secara main nggak usah diraguin lagi ya di bawah Pep ini. Udah, paling segitu aja prediksinya. Mudah-mudahan ya nggak ada yang meleset prediksi saya. Tapi yang saya harap tetap Milan harus menang ya, karena ini tim favorit saya di antara semua tim dari yang saya sebutin tadi. Yaudah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.